Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi tentang business plan yang beranggotakan Abdullah Sofi, yang kedua Rehana Azila Fitri, yang ketiga Zahara Ramadhani, yang keempat Nabil Habibi. Baiklah, langsung saja pada kali ini materi yang pertama akan dibacakan oleh Abdullah Sofi atau saya sendiri. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi yang telah diskusikan dengan kelompok saya, yaitu tentang business plan. Yang pertama yaitu apa business plan, dan yang kedua jenis-jenis business plan, yang ketiga komponen business plan, yang keempat cara membuat business plan, yang kelima manfaat business plan. Selanjutnya yaitu apa itu business plan. Yang pertama, rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan dan informasi lainnya. Yang kedua, fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Jenis-jenis business plan. Yang pertama yaitu operation business plan. Rencana bisnis operasi atau operation business plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu business plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Yang kedua, growth business plan. Growth business plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal lebih dari para investor. Yang ketiga, development business plan. Rencana bisnis pengembangan atau development business plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Lanjutan dari jenis-jenis business plan. Yang keempat, startup business plan. Startup business plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Dan yang kelima, strategic business plan. Strategic business plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibanding dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, komponen bisnis plan. Yang pertama, eksekutif summary perusahaan, menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang dibuat. Yang kedua, deskripsi perusahaan, meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan dan mitra perusahaan. Yang ketiga, produk atau layanan, menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Yang keempat, analisis pasar, meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, positioning. Yang kelima, strategi pemasaran, meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Yang keenam, budgeting, meliputi rencana keuangan perusahaan keseluruhan. Selanjutnya, cara membuat bisnis plan. Yang pertama, melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat bisnis plan. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi setiap komponen dan dalam bisnis plan. Yang kelima, jelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan pada moderator. Lanjut kepada pembaca materi yang kedua, yaitu Reihana Azila Fitri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, manfaat bisnis plan. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi, maka diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, membantu mendapatkan investor lebih banyak. Karena bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar semakin sukses. Selanjutnya, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Membantu dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik agar terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Dan yang berikutnya, mengetahui tujuan dan prioritas bisnis, membantu untuk lebih fokus mencapai tujuan bisnis untuk dapat mengetahui mana yang menjadi prioritas bisnis. Pada kali ini kelompok kami membahas proposal mengenai pelangi dadar gulung, di mana yang sumber ide usahanya yaitu dadar gulung merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu kue sederhana dengan isian kelapa yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat. Namun pada saat ini kue dadar tersebut sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyaknya makanan yang menggantikan kue tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka kami berencana untuk merancang usaha kuliner pelangi dadar gulung yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Berikutnya, visi dari proposal kami yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misi, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu yang mengenai yang pertama, kekuatan atau strength. A. Pelangi dadar gulung memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Kedua, selain varian warna kulit dari dadar gulung ini, ragam varian rasa pun kami sajikan dalam kue ini. Ketiga, pelangi dadar gulung memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Keempat, harga pelangi dadar gulung sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang kelima, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan umum. Dan yang terakhir, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah di Padang dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Berikutnya, kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk hanya satu jenis. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk yang lebih inovatif. Yang kedua, masa expired yang singkat. Dadar gulung ini memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan di dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari kue ini dapat berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut kepada pembacaan materi yang ketiga kepada Zahra Ramadhani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani dengan NIM 21042229. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5 yaitu 3 peluang atau opportunities. A. Selera. Produk pelangi dadar gulung membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian, warna, dan rasa dari isi dadar gulung ini. Inovasi warna ini juga dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk pelangi dadar gulung menjadi satu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang B adalah persaingan. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Rencana pemasaran. 1. Target pasar yaitu sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. 2. Wilayah pemasaran. Kawasan daerah komplek WNP. Yang ketiga, situasi persaingan, yaitu pedagang kue keliling dan dadar gulung yang dititipkan di beberapa warung. Yang keempat adalah jumlah dan harga. Harga jual produk pelangi dadar gulung disesuaikan dengan harga para pesaing, yakni seharga 3.500 untuk satu buah dadar gulung.
Rencana produksi. Yang A. Bahan baku. Komposisi dari pelangi dadar gulung adalah 1. Tepung terigu, garam, tepung kanji, santan, telur, minyak, air, daun pandan atau daun sugi, stroberi, pasta jeruk, dan lain-lain. Untuk isian dadar gulungnya yaitu terdiri dari keju, coklat, vanila, meses, kismis, dan aneka buah-buahan. Yang B. Alat atau teknologi. Yang pertama adalah wajan teflon, mangkuk, mixer, saringan, kuas, dan sendok sayur. C. Proses produksi. Cara membuat dadar gulung. Sampel. Pembuatan dadar gulung hijau, daun pandan, rasa coklat. Yang pertama adalah campurkan tepung terigu dengan telur, tepung kanji, pasta pandan, serta garam dan aduk hingga semua bahan tercampur merata. Yang kedua, siapkan isian dadar gulung sesuai selera. Misalnya, isi kombinasi coklat dengan coklat putih lalu dicampur dengan keju. Hal yang dilakukan ialah panaskan kedua coklat tersebut secara terpisah, lalu setelah cair dan sedikit mendingin, masukkan ke dalam plastik. Jika adonan kulit telah selesai, baru ujung plastik tersebut digunting sedikit untuk memudahkan menghiasi dadar gulung tersebut. Yang ketiga, tuangkan santan dan air perasan dari daun suji pada adonan sedikit demi sedikit. Yang keempat, panaskan wajan dan olesi dengan minyak goreng. Setelah itu, tuang adonan di atas wajan yang panas. Buatlah dadar gulung hingga adonan matang dan menipis. 5. Gulung salah satu lembar adonan kulitnya pada adonan isian dan gulung dengan baik sehingga kulit dadar gulung tidak robek. Lipat bagian ujungnya sampai rapi dan dadar gulung isi coklat pun siap disajikan dan dinikmati bersama anggota keluarga. Rencana keuangan. Yang pertama terdiri dari komponen, jumlah satuan, harga per unit, total biaya, umur ekonomis per tahun, penyusutan per tahun. Yang pertama gerobak atau etalase, jumlahnya 1 unit 1.500.000, total biaya 1.500.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan 500.000 per tahun. Yang kedua kompor gas, jumlah 1 unit, harga per unit 150, total biaya 150, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan 50.000 per tahun. Yang ketiga adalah tabung gas 3 kilo 1 unit, harga per unit 120, harga total 120, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun itu 40.000. Yang keempat adalah blender 1 unit, harga per unit 200, harga total 200, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan 100.000 per tahun. 5. Baskom atau mangkuk, jumlah 2 unit, harga per unit 12, biaya total 24.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun 8.000. 6. Panci 1 unit, harga per unit 60.000, biaya total 60.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan 20.000 per tahun. Yang ketujuh adalah pisau 2 unit, harga 1 unit 50.000, harga 2 unit totalnya 100.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan per tahun 50.000. 8. Sendok 1 unit, harga per unit 25.000, total biaya 25.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan per tahun 12.500. Terakhir, talenan jumlah 2 unit, harga per unit 5.000 dan harga total 10.000, umur ekonomis 1 tahun, penyusutan per tahun sekitar 10.000. Jadi total biaya yaitu 2.134.000 dengan penyusutan harga total yaitu sekitar 790.500 rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut pembacaan materi yang terakhir atau yang keempat. Kepada Nabil Habibi dipersilahkan. Baiklah, saya Nabil Habibi akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Untuk bahan baku untuk produksi bisa dilihat dari tabel yang telah tersedia. Selanjutnya untuk biaya operasional juga tertera pada tabel yang tersedia. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha pelangi dadar gulung adalah sebesar
2.369.000 ditambah 1.120.000 ditambah 2.660.000, maka dihasilkan 6.149.000. Harga pokok produksi biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah operasional sama dengan 850.500 per tahun ditambah 213.090.000 per tahun. Analisis R per C, jika total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional, kemudian maka dapat dihasilkan 152.985 per tahun. Total pendapatan HPP dikali jumlah produksi maka menghasilkan 346.500 per tahun. Dan selanjutnya keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya produksi, maka menghasilkan 193.515.000 per tahun dan 16.126.250 per bulan. Maka R per C sama dengan total pendapatan dibagi total biaya produksi sama dengan 346.500.000 per tahun dibagi 152.985.000 per tahun, maka hasilnya 2,26. Total pendapatan 429 juta. Biaya produksi total, yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya bahan baku dan biaya bahan pendukung, selanjutnya biaya tetap, kemudian total biaya tetap, kemudian total biaya produksi, kemudian laba, yaitu pendapatan yang dikurang dari biaya produksi, sehingga menghasilkan 123.030.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman semua telah membacakan materi pada kali ini. Bila ada salah dalam pengucapan saya dan penampilan pada kelompok 5, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.